Apakah aku memfitnah orang lain? Wajah Haidafu penuh amarah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan 5 pria terkemuka dan melemparkannya ke depan Raja Singa. Ini adalah tas penyimpanan 5 pria luar biasa kami. Itu jatuh keluar dari Chen Ping. Chen Ping itu tidak peduli di negara bagian mana dia berada, tidak mungkin dia membunuh 5 orang kita yang luar biasa. Jika bukan beberapa dari kalian 3 penguasa dan 4 raja yang membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasa kita, lalu siapakah itu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Dan putri rubah di antara kalian telah mengikuti Chen Ping, beraninya kalian mengatakan bahwa kalian tidak membantunya melakukannya. Melihat tas penyimpanan di tanah, Raja Singa memandang Raja Iblis berwajah seribu dengan bingung. The Lion King sangat menyadari kekuatan dari 5 orang luar biasa ini. Meski kelima orang itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka, mereka pasti yang terbaik di antara generasi muda. Sangat mustahil bagi Chen Ping sendiri untuk membunuh 5 orang luar biasa itu. Tapi mereka tidak membantu Chen Ping membunuh siapapun. Melihat ekspresi Lion King, Haidafu menjadi semakin yakin bahwa Lion King dan beberapa orang lainnya yang melakukannya. Huff, kamu berani mengambil tanggung jawab. Apakah kamu para orc hanya malu dan takut untuk mengakuinya? Haidafu mendengus dingin. Master Sekte Hai, kami tidak membantu Chen Ping membunuh 5 pahlawan. Anda hanya melihat tas penyimpanan ini jatuh dari tubuh Chen Ping. Dapatkah Anda melihat kami membantunya membunuhnya? Ini hanya spekulasi, tidak ada bukti sama sekali. Kaisar Iblis berwajah seribu berdebat dengan penuh semangat. Haidafu ingin berbicara, tetapi pemimpin Sekte Luo mendahuluinya dengan mengatakan, baiklah, karena Anda menginginkan bukti, maka kami akan menangkap Chen Ping dan membuatnya mengaku saat itu juga. Namun, selama periode ini, Anda harus patuh dan tidak boleh pergi dari sini. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Raja Singa meraung. Dengan tinjuku, jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa melepaskanmu. Pemimpin Sekte Luo mengepalkan tinjunya dan berkata, ketika Raja Singa melihat ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani berkata apa-apa. Melihat Raja Singa berhenti berbicara, Master Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, kunci mereka. Di depan adalah lembah binatang spiritual, kami akan segera sampai di sana. Baiqian melihat ke daerah sekitarnya dan berkata, Chen Ping dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi spiritual dalam perjalanan mereka. Chen Ping merasa sedikit menyesal, jadi mengapa tidak datang dengan kapal terbang Jiyun. Sekarang Chen Ping hanya berharap berhasil mendapatkan binatang badak. Segera, Chen Ping dan yang lainnya tiba di lembah binatang roh. Ketika Chen Ping melihat ke puncak gunung tidak jauh dari lembah binatang roh, dia tercengang. Dunia manusia, ini adalah gunung tempat dia mendapatkan busur Raja Dewa. Saat itu, Chen Ping tidak tahu bahwa ini adalah langit. Chen Ping merasa puncak gunung ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Di sini, ternyata di sini. Chen Ping tiba-tiba berteriak. Saya tidak menyangka tempat ini milik Gunung Tianmo. Saat itu, iblis jahat muncul dan membuat Chen Ping kembali ke dunia sekuler. Tampaknya iblis Yin ada di Gunung Iblis Surgawi, mungkin iblis angin dan iblis darah juga ada di Gunung Iblis Surgawi. Bagaimanapun, Gunung Iblis Surgawi ini dianggap sebagai surga bagi para iblis di dunia para dewa dan manusia. Anda tidak akan diburu di sini. Chen Ping, apakah kamu pernah ke lembah binatang roh? Baiqian mendengar teriakan Chen Ping dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Baiqian. Namun Baiqian dengan cepat bereaksi dan berkata, oh, saya ingat, Anda pasti pernah ke sini, karena puncak gunung tidak jauh dari situ adalah tempat penyimpanan busur Raja Dewa. Jika Anda mendapatkan busur Raja Dewa, Anda pasti pernah ke sini. Puncak gunung itu, aku hampir lupa. Di bawah puncak gunung itu ada lembah orang mati, dan di depan lembah orang mati ada lembah binatang spiritual. Lihatlah lingkungan di lembah binatang spiritual, tapi ini berbeda dengan lembah orang mati. Chen Ping melihat sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga, dengan aliran sungai kecil berkelok-kelok melewatinya. Tanda seru, dan di lembah, burung-burung besar terbang berkelompok, dan berbagai jenis binatang buas berlarian. Dan ada banyak bangunan di lembah, dan semua jenis monster damai. Siapa sangka tempat seindah itu akan berubah menjadi lembah orang mati dan keheningan yang mematikan jika semakin dalam.
Lembah binatang roh ini berjalan dengan cukup baik. Aku tidak pernah berpikir kalau orang kasar seperti Raja Singa itu bisa mengelola tempat sebaik ini. Ketika Huo Feng melihat lembah binatang roh, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Justru karena Raja Singa ini memiliki temperamen yang kasar sehingga dia mampu mengelola suku binatang buas ini dengan baik. Bai Qian tersenyum dan berkata, setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Qian, Chen Ping tahu apa maksudnya. Setiap kelompok etnis memiliki arusnya masing-masing. Seperti kata pepatah, kebaikan tidak mengendalikan tentara, keadilan tidak mengendalikan kekayaan. Orang-orang seperti Bai Qian dan lainnya, yang merupakan 3 kaisar dan 4 raja, harus memiliki metode pengelolaannya sendiri. Tanda seru, ditanyakan. Saat Chen Ping dan yang lainnya perlahan jatuh, beberapa sosok tiba-tiba muncul, mengajukan pertanyaan dengan wajah serius. Siapa kamu? Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang rohmu sekarang? Apakah lelaki tua itu adalah Raja Singa di sini? Huo Feng bertanya pada beberapa orang. Burung Phoenix Api saat ini memiliki aura orang yang sakti. Lagi pula, Raja Singa akan mengangguk dan membungkuk ketika melihat burung Phoenix Api. Dia selalu diintimidasi oleh burung Phoenix Api di masa lalu. Sekarang Raja Singa adalah bawahan kecil, Huo Feng secara alami memiliki aura atasan. Namun, Huo Feng sekarang berada di alam penggabungan, dan para penjaga lembah binatang roh ini tidak mengenal Huo Feng. Ketika beberapa orang melihat api dan burung Phoenix berada dalam kondisi fusi kecil, dan mereka terus menyebut Raja Singa mereka, anak tua, mereka langsung menjadi tidak senang. Di mana gadis kecil ini berani memanggil kita, Raja Singa, seperti itu? Dia mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, beberapa orang sebenarnya ingin menyerang Huo Feng. Hal ini membuat Huo Feng marah. Ketika Bai Qian melihat ini, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, berhenti, kalian tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Begitu aura kesengsaraan kelas 7 Bai Qian terungkap, para penjaga menjadi pucat dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Mata beberapa penjaga penuh dengan kepanikan dan mereka sedikit bingung. Aku adalah Putri Rubah. Apakah Raja Singamu ada di sini? Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang roh sekarang? Biarkan dia keluar. Bai Qian berkata dengan dingin. Tuan Kaisar Rubah, maafkan saya, ini salah kami karena kami terlalu buta untuk mengenali Taisan. Tuan Raja Singa kita tidak ada di sini. Para tetua sekarang bertanggung jawab atas lembah binatang roh. Kami akan segera pergi untuk berkomunikasi dengannya. Beberapa penjaga ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Bai Qian adalah salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, dan Raja Singa yang mengikuti mereka juga sama. Penjaga kecil ini tidak mampu menyinggung perasaannya. Beberapa penjaga bergegas melaporkannya, setelah menunggu beberapa saat, beberapa sosok datang dengan cepat, dan tak lama kemudian mereka sudah sampai di depan Chen Ping dan yang lainnya. Tuan Kaisar Rubah, saya tidak tahu Anda ada di sini, jadi saya merindukan sambutan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Seorang lelaki tua dalam pemimpin berkata kepada Bai Qian dengan wajah hormat. Orang-orang di belakang lelaki tua itu juga buru-buru memberi hormat pada Bai Qian, meskipun Bai Qian bukan pemimpin langsung mereka, status Bai Qian di suku Or tidak membuat orang-orang ini berani mengabaikannya sama sekali. Kamu adalah tetua sekte, apakah kamu bertanggung jawab atas lembah binatang spiritual ini sekarang? Bai Qian bertanya, tepat sekali, aku ingin tahu apa yang diperintahkan Tuan Kaisar Rubah. Yang lebih tua bertanya, ini bukan masalah besar. Karena Raja Singa tidak ada di sini, biar ku beritahu padamu. Aku membutuhkan binatang telekinesis darimu sekarang. Pergi dan ambilkan satu untukku. Bai Qian berkata dengan lugas. Mendengar kata-kata Bai Qian, ekspresi sesepuh sekte itu berubah dengan jelas dan dia terlihat sangat malu. Apa? Aku ingin kamu memiliki monster telekinesis, tapi kamu tidak mau memberikannya kepadaku. Aku bahkan tidak punya wajah sama sekali. Bai Qian sedikit marah. Melihat Bai Qian menjadi marah, sekte yang lebih tua buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, Tuan Kaisar Rubah, bukan karena kami tidak ingin memberikannya, tetapi kami juga menyembunyikan sesuatu, dan tidak ada apa-apa. Saya bisa dilakukan jika Lion King tidak ada di sini. Apa rahasianya? Kurasa aku hanya tidak mau memberikannya. Bahkan jika Lion King ada di sini dan aku memintanya melakukan telekinesis, dia tidak akan berani menolak.
Bai Qian berteriak dengan marah. Tuan Kaisar Rubah, kami benar-benar tidak punya pilihan. Bukannya kami tidak ingin memberikannya padamu, kata sesepuh sekte dengan cemas. Bai Qian hendak terus memarahi, tetapi Chen Ping berkata, Penatua Zong, apakah Anda memiliki rahasia di lembah binatang roh? Jika mau, Anda dapat memberitahu kami bahwa Raja Singa tidak ada di sini. Jika kami dapat membantu, kami pasti akan membantu. Kata-kata, Penatua Zong melirik ke arah Chen Ping. Karena dia tidak tahu siapa Chen Ping, dia tidak mengatakan apa-apa. Bai Qian menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, ini Tuan Chen, orang yang kalian Raja Singa akan tunduk ketika mereka melihatnya, ini adalah Putra Naga. Saat Bai Qian memperkenalkan, Chen Ping juga diam-diam memancarkan semburan energi naga. Merasakan energi naga di tubuh Chen Ping, Penatua Zong dan yang lainnya jelas tercengang, dan kemudian mereka menjadi sangat hormat dan berkata, Tuan Chen, kami memang mengalami kesulitan di lembah binatang roh. Anda harus masuk ke dalam daripada berdiri di sini. Setelah mengetahui bahwa Chen Ping adalah putra naga, para tetua sekte dengan hormat menyambut Chen Ping dan yang lainnya ke lembah binatang roh. Sepertinya identitasmu sebagai anak naga cukup berguna. Sudah sekian lama, kamu tidak memintaku untuk masuk dan duduk bersamamu meskipun identitasku. Bai Qian mengikuti Chen Ping dengan sedikit ketidakpuasan. Chen Ping tersenyum tipis, jika saya punya waktu, saya akan bergabung dengan Anda untuk menjadikan garis keturunan Anda mulia. Bai Qian tersenyum, ini benar-benar waktunya untuk menambah jumlahnya di masa depan. Jika kamu tidak dapat menemukan tempat, pergi dan gabungkan sekarang. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia melambaikan tangannya berulang kali, saya hanya bercanda, jangan membuat masalah. Chen Ping buru-buru menjauh dari Bai Qian. Huo Feng berjalan ke arah Bai Qian sambil tersenyum dan berkata, Putri Rubah, ini hampir selesai. Kamu harus memeras tuannya hingga kering. Tuannya tidak bersamaku selama ini. Huo Feng, kamu cemburu. Hahaha. Bai Qian tertawa terbahak-bahak. Sekte yang lebih tua mendorong yang lain, dan dia membawa Chen Ping dan mereka bertiga melewati lapisan bangunan di lembah binatang roh dan menuju ke kedalaman lembah binatang roh. Saat Chen Ping dan yang lainnya melangkah lebih dalam, pemandangan di sekitar lembah binatang roh mulai menjadi sedikit sunyi. Gelombang roh jahat mulai bermunculan. Elder Zong, apakah Anda membawa kami ke lembah orang mati? Kami di sini untuk menemukan binatang roh. Mengapa Anda membawa kami ke lembah orang mati? Bai Qian menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya pada sesepuh sekte itu. Tuan Kaisar Rubah, saya akan membawa Anda untuk menemukan binatang badak itu. Tetua sekte itu menjawab dengan tenang. Saat Chen Ping dan yang lainnya semakin dalam, lingkungan sekitar menjadi sedikit gelap. Segera, bunga dan tanaman di sekitarnya benar-benar lenyap. Di lembah di depan Chen Ping dan yang lainnya, ada lapisan putih. Ini semua adalah kerangka. Namun, di atas tulang putih tersebut, banyak terdapat bangkai hewan tergeletak, sepertinya baru saja mati. Ketika Bai Qian melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Kaisar Rubah, binatang badak yang Anda cari ada di sini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, binatang badak jinak ini mengalir ke lembah orang mati beberapa hari yang lalu seperti orang gila, dan kemudian mati secara misterius. Kata sesepuh sekte tanpa daya. Pada saat ini, Bai Qian tidak tahu harus berkata apa. Tetua sekte tadi sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak bermaksud licik. Chen Ping mengerutkan kening dan melihat pemandangan di depannya, matanya penuh keraguan. Bagus sekali, kenapa monster telekinesis ini tiba-tiba pergi ke lembah orang mati dan bunuh diri? Raja Singa pergi ke medan perang para dewa dan iblis dan belum kembali. Aku tidak tahu harus berbuat apa mengenai masalah ini. Melihat Bai Qian dan yang lainnya terdiam, sesepuh Zong melanjutkan. Apakah tidak ada satupun makhluk roh yang tersisa di lembah binatang rohmu? Huo Feng bertanya.